Bayangkan jika sebuah cerita rakyat yang sudah berusia ribuan tahun ternyata bukan sekedar dongeng. Bagaimana jika kisah yang selama ini kita anggap mitos sebenarnya menyimpan sebuah rahasia besar yang bisa mengubah sejarah? Seorang peneliti menemukan petunjuk aneh di sebuah naskah kuno yang sudah hampir terlupakan. Saat ia menggali lebih dalam, ia menemukan sesuatu yang selama ini tersembunyi dari dunia. Sebuah yang menghubungkan legenda dengan fakta nyata. Apakah kisah rakyat ini benar-benar terjadi, atau ada sesuatu yang sengaja disembunyikan dari kita selama ini? Di sebuah desa kecil yang terletak jauh di pedalaman, ada legenda tentang seorang raja sakti yang memiliki pusaka dengan kekuatan luar biasa. Konon pusaka itu bisa memberi kemakmuran atau membawa kehancuran tergantung pada siapa yang memilikinya. Namun, yang menarik adalah fakta bahwa banyak catatan sejarah tiba-tiba menghilang ketika membahas bagian akhir kisah ini. Seolah-olah ada sesuatu yang tidak boleh diketahui oleh siapapun. Bahkan, warga desa tua percaya bahwa pusaka itu masih ada tersembunyi di suatu tempat, menunggu seseorang yang cukup berani untuk menemukannya. Dan sekarang seorang arkeolog muda baru saja menemukan petunjuk pertama. Namanya Raka, seorang peneliti sejarah yang tidak pernah percaya pada mitos. Namun, segalanya berubah ketika ia menemukan gulungan tua yang tersimpan di dalam dinding candi kuno. Di dalam gulungan itu tertulis sebuah petunjuk menuju harta yang bukan sekedar emas. Dengan rasa penasaran, Raka mengikuti jejak yang tertulis di dalamnya. Ia melakukan perjalanan ke desa terpencil tempat legenda itu berasal. Malam pertama di desa, seorang tetua mendekatinya dan berkata dengan suara bergetar, "Kau tidak seharusnya ada di sini. Apa yang kau cari lebih baik tetap terkubur." Namun, Raka tidak mundur. Ia terus mencari hingga akhirnya menemukan sebuah gua tersembunyi di balik reruntuhan candi tua. Di dalamnya ia menemukan sebuah peti batu besar dengan ukiran kuno yang mirip dengan yang ada di gulungan tadi. Saat ia mencoba membukanya, udara di sekitarnya berubah, seolah-olah ada sesuatu yang bangun dari tidurnya. Dengan hati berdebar, Raka membuka peti itu. Namun, yang ia temukan bukanlah emas atau permata, melainkan sebuah prasasti yang mengungkap kebenaran yang selama ini tersembunyi. Raja dalam legenda itu bukan sekedar tokoh mitos, ia benar-benar ada. Lebih mengejutkannya lagi, prasasti itu mengungkapkan bahwa pusaka sakti yang diceritakan dalam legenda bukanlah benda fisik, melainkan sebuah ilmu yang mampu mengubah peradaban. Namun, karena dianggap terlalu berbahaya, ilmu itu sengaja disembunyikan dan semua catatan sejarah tentangnya dihapus. Saat Raka membaca baris terakhir prasasti itu, ia menyadari sesuatu. Ada kekuatan yang tidak ingin kebenaran ini terungkap. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar semakin dekat. Jantung Raka berdetuk kencang. Ia cepat-cepat menggulung kembali prasasti dan bersiap menghadapi siapapun yang datang. Dari kegelapan seorang pria tua muncul. Wajahnya penuh keriput, namun matanya tajam seperti sedang menguji keberanian Raka. "Kau telah menemukan sesuatu yang seharusnya tetap terkubur," katanya dengan suara berat. "Sekarang kau harus memilih melanjutkan perjalanan ini atau melupakan segalanya." Raka menelan ludah. Kenapa? Apa yang begitu berbahaya dari ilmu ini? Tetua itu terdiam sejenak sebelum menjawab, karena ilmu ini tidak hanya mengubah dunia, tetapi juga bisa menghapusnya. Sejenak Raka berpikir itu hanyalah omong kosong. Namun, sebelum ia bisa berkata apa-apa,
Pria tua itu meraih sebutir batu kecil dari dalam kantongnya. Batu itu bersinar dalam kegelapan. "Lihatlah ini," katanya sambil menggenggam erat batu itu. Dalam hitungan detik, gua tempat mereka berdiri mulai bergetar. Dinding-dindingnya yang selama ini tampak kokoh mulai merekah, dan lambang-lambang kuno di dalamnya mulai menyelam dengan cahaya yang aneh. Raka terpaku. Ilmu ini benar-benar nyata, tapi kemudian sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Dari balik gua sosoknya terlihat sosok bayangan mulai muncul. Namun bukan manusia, melainkan sosok yang selama ini hanya ada dalam legenda. Wajahnya setengah tertutup topeng emas dengan tatapan yang penuh amarah. Suaranya bergema di seluruh gua. "Siapa yang telah berani membangunkan aku?" Seketika Raka sadar. Legenda ini bukan hanya cerita. Raja itu tidak mati. Ia hanya tertidur selama ribuan tahun dan kini ia telah terbangun. Raka berdiri mematung, menatap sosok yang baru saja bangkit dari tidurnya. Sang raja legendaris yang selama ini hanya dianggap mitos kini berdiri di hadapannya dengan nyata, hidup, dan penuh marah. Tetua yang tadi memperingatkan Raka kini berlutut di hadapan raja itu. "Ampun Paduka, kami telah menjaga rahasia ini selama ribuan tahun. Kami tidak berniat membangunkan Anda." Namun raja itu tidak mempedulikannya. Ia melangkah maju, matanya menatap lurus ke arah Raka. "Kaulah yang membangunkan aku." Suaranya bergema di seluruh gua, membuat batu-batu kecil berjatuhan dari langit-langit. Raka tidak tahu harus berkata apa. Jantungnya berdetak kencang. "Aku hanya mencari kebenaran." Raja itu menyipitkan matanya. "Apa yang kamu tahu tentang kebenaran? Kalian telah melupakan siapa aku. Sejarah telah menghapus namaku. Dan kini aku bangun. Aku mengambil kembali tahta yang menjadi hakku." Tetua itu bergegas menarik Raka menjauh dan berbisik, "Kita harus pergi sekarang." "Kenapa? Bukankah ini hanya legenda?" Raka bertanya dengan kebingungan. Tetua itu menggelengkan wajah dengan tegang. "Legenda, kau tidak mengerti. Raja ini tidak hanya kuat, dia abadi, dia tidak mati, dia disegel di dalam waktu. Dan sekarang segelnya telah hancur." Mata Raka melebar. "Jadi dia bukan manusia biasa?" Tetua itu menatap lurus ke matanya. "Dia bukan manusia sama sekali." Raja itu mengangkat tangannya dan seketika simbol-simbol kuno di gua mulai bercahaya lebih terang. Tanah bergetar dan pusaran aneh energi muncul di belakangnya. "Aku akan mengambil kembali kerajaan yang telah dicuri dariku," katanya sambil tersenyum dingin. "Dan tak ada seorang pun yang bisa menggantikanku." Tiba-tiba Raka merasakan sesuatu di sakunya. Ia merogoh dan menemukan batu bercahaya yang diberikan oleh tetua tadi. Tetua itu terkejut. "Batu itu adalah satu-satunya harapan kita." "Harapan untuk apa?" Raka bertanya. Tetua itu menatapnya tajam. "Untuk menyegel raja ini kembali atau menghancurkannya selamanya." Raka menelan ludah. Sekarang semuanya ada di tangannya. Dia punya dua pilihan, menggunakan batu itu untuk menyegel sang raja lagi, atau mengambil resiko untuk menghancurkannya dan mengungkap seluruh kebenaran yang telah disembunyikan selama ini. Satu keputusan salah dan dunia mungkin tidak akan pernah sama lagi. Raka menggenggam erat batu bercahaya di tangannya. Sang raja melangkah maju. Kekuatan luar biasa berputar di sekelilingnya. Udara terasa semakin berat dan tanah di bawah mereka mulai retak. Tetua itu berteriak, "Raka, cepat! Pilih sekarang, gunakan batu itu sebelum semuanya terlambat." Namun di dalam hati Raka ada keraguan. Jika ia menyegel raja ini lagi, sejarah akan terus terkubur dan kebohongan akan semakin meluas. Tapi jika ia menghancurkannya, dunia mungkin akan menghadapi sesuatu yang lebih berbahaya.
Akhirnya dengan napas berat ia mengambil keputusan. Ia tidak akan menyegel ataupun menghancurkan raja ini. Sebaliknya ia melempar batu itu ke tanah dan berteriak, "Aku ingin tahu kebenarannya." Sejenak waktu terasa berhenti. Raja itu menatap Raka dengan mata menyala. Kemudian ia tersenyum tipis. "Pilihan yang menarik," katanya. Tiba-tiba gua mulai runtuh. Cahaya dari simbol-simbol kuno di dinding semakin redup. Tertua itu berteriak mencoba menarik Raka pergi, tetapi raja mengangkat tangannya dan semuanya berubah menjadi gelap. Ketika Raka membuka matanya, ia tidak lagi berada di dalam gua. Ia berdiri di tengah padang pasir luas dengan langit ungu di atasnya. Tidak ada suara, tidak ada manusia, hanya hamparan kosong sejauh mata memandang. Sebuah suara bergema di telinganya. "Sekarang kau telah memilih jalur yang berbeda. Kau ingin kebenaran, maka kau harus siap menerima akibatnya." Raka menoleh dan di kejauhan ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sebuah kerajaan raksasa yang seharusnya tidak pernah ada di dalam sejarah. Lalu segalanya menjadi hitam.